Kita bersyukur untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang telah berlangsung dengan sangat indah pada hari Kamis yang lewat. Ibadah kenaikan Tuhan yang kita lanjutkan dengan doa puasa selama 10 hari yang telah kita mulai pada hari Jumat tanggal 27 Mei yang lalu. Doa puasa yang akan terus berlangsung sampai kepada hari Minggu tanggal 5 Juni yang akan datang. Jangan lewatkan kesempatan tersebut. Pertemuan doa yang dilaksanakan setiap hari pada pukul 6 sore yang dapat diikuti baik secara onsite di Pasir Koja maupun secara online tersebut pasti akan memberkati hidup saudara. Melaluinya kita memohon lawatan dan penyertaan Tuhan yang membangkitkan iman dan menyanggupkan kita untuk menyongsong hari esok. Minggu yang akan datang yaitu tanggal 5 Juni merupakan hari yang penting. Sebab pada hari itu ibadah onsite kita di Pasir Koja akan ditambahkan dengan 1 jam ibadah lagi. Yaitu pada pukul 10 pagi. Ibadah pukul 10 ini dimaksudkan bagi saudara-saudari jemaat gereja kita yang sebelumnya beribadah di satelit PTC. Artinya saudara-saudari yang dulu beribadah di satelit PTC sekarang memiliki ibadah sendiri yang dilaksanakan di gedung gereja kita di Pasir Koja pada pukul 10 pagi. Saya mengajak saudara untuk mengikuti ibadah tersebut. Sedangkan kedua ibadah yang sudah ada di Pasir Koja akan mengalami perubahan jadwal, yaitu menjadi pukul 8.30 pagi dan pukul 11.30. Saya ulang, pukul 8.30 pagi dan pukul 11.30. Melalui ketiga ibadah onsite di Pasir Koja serta ibadah di Kopo dan di Bandung Utara tersebut, kehidupan rohani saudara akan disegarkan, iman saudara akan bertambah kokoh, dan dengan demikian hidup saudara akan berjalan secara berkemenangan. Di samping itu, pada tanggal 5 Juni tersebut, kita juga mulai menyelenggarakan ibadah onsite untuk anak-anak di semua satelit kita sesuai dengan jadwal yang dapat saudara lihat pada layar saudara maupun melalui aplikasi dan website gereja kita. Sekarang mari kita berdoa menyerahkan semua persiapan untuk hal-hal penting di atas serta memohon tuntunan Tuhan untuk firman-Nya yang sebentar akan kita pelajari bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah kenaikan-Mu yang telah kami rayakan pada hari Kamis yang lewat. Kami juga bersyukur untuk kesempatan berdoa dan berpuasa mulai hari Jumat yang lalu dan yang masih akan berlangsung sampai hari Minggu yang akan datang. Kami berdoa melalui puasa dan doa yang kami lakukan, kami akan mengalami lawatan Roh-Mu yang membangkitkan iman dan yang memampukan kami menyongsong hari depan dengan penuh pengharapan. Kami juga menyerahkan Tuhan rencana untuk memulai ibadah anak-anak pada tanggal 5 Juni yang akan datang. Tuhan berkati ibadah ini. Sekarang kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan. Berikan kecerahan dalam pikiran kami, tuntun saya dalam menguraikannya, supaya di balik semua itu nama Tuhan Yesus dimuliakan, dan di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, bukan hanya apa yang kita dengar saja, yaitu informasi yang masuk ke dalam pikiran kita yang akan mempengaruhi diri kita. Tetapi sikap kita dalam mendengar apa yang dikatakan orang tersebut juga akan mempengaruhi kesehatan kita. Memang apa yang didengar seseorang, sebagai contoh, yaitu berita-berita yang ia ikuti, dapat mempengaruhi hidupnya. Bukankah hal itu yang dialami oleh banyak orang pada hari-hari ini? Berbagai berita tentang kondisi pandemi, kesukaran ekonomi, maupun situasi global yang sangat rumit telah mengakibatkan semakin banyak orang yang mengalami stres dan depresi. Artinya, informasi yang masuk ke dalam pikiran kita memang dapat mempengaruhi hidup kita. Namun bukan itu saja. Sikap kita dalam mendengarkan apa yang diucapkan orang juga dapat mempengaruhi kesehatan kita.
Itulah yang disimpulkan dari penelitian yang dilakukan oleh Duke University, salah satu perguruan tinggi ternama di Amerika Serikat. Di dalam penelitian tersebut didapati bahwa apabila orang suka menyela atau menginterupsi perkataan orang lain, maka yang bersangkutan akan 7 kali lipat berisiko untuk mengalami masalah dengan jantungnya dibandingkan pribadi yang mampu dengan sabar mendengarkan orang lain berbicara. Artinya, kalau sementara mendengar orang lain berbicara, lalu sebentar-sebentar saudara menginterupsi yang bersangkutan dengan berkata, terus bagaimana? Benarkah yang kamu katakan itu? Kalau menurut aku bukan begitu, tetapi begini. Maka saudara akan mudah mengalami masalah dengan jantungmu. Mengapa? Para peneliti menyimpulkan bahwa kebiasaan menginterupsi perkataan orang lain tersebut menunjukkan bahwa saudara adalah orang yang dalam istilah psikologi digolongkan sebagai orang yang berkepribadian tipe A yang sangat akut. Sikap tidak sabar, kompetitif, workaholic, dan perfeksionis pada diri Anda tersebut akan berdampak terhadap tekanan darah dan kesehatan jantung saudara. Oleh sebab itu, Robin Moraitis, seorang lawyer atau pengacara dan yang juga adalah seorang dokter medis yang mengajar di Fakultas Kedokteran Miami University di Amerika Serikat, menulis di jurnal yang diterbitkan oleh North Carolina Lawyer Assistant Program bahwa bila orang mengubah perilaku dirinya dalam mendengarkan orang lain yang sedang berbicara, maka yang bersangkutan dapat menurunkan risiko dalam mengalami masalah kesehatan jantungnya. Dengan kata lain, memilih sikap yang benar dalam mendengarkan orang lain berbicara akan menentukan kebugaran hidup kita. Sikap yang benar dalam mendengarkan perkataan orang lain ini pula lah yang dinasihatkan dalam Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 27. Di situ Rasul Yakobus menulis tentang bagaimana seharusnya pengikut Kristus bersikap dalam mendengar perkataan orang. Termasuk dalam hal ini, yaitu mendengar firman Allah yang disampaikan kepada yang bersangkutan. Sikap yang benar tersebut menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah orang yang mampu berpikir dengan jernih atau pribadi yang berhikmat. Dengan menelaah nasihat yang Tuhan sampaikan melalui Yakobus tersebut, kita akan mengetahui pilihan apakah yang harus kita ambil apabila kita mendambakan masa depan yang indah dan sehat bagi hidup kita. Untuk itu saya ajak saudara menelaah ayat-ayat yang telah saya sebutkan tadi, yaitu dengan membaca Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 22. Sedangkan ayat-ayat yang lain akan kita lihat ketika kita membahas pokok-pokok yang terkait dengan ayat-ayat tersebut. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 22. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ayat 22 ini diakhiri dengan kesimpulan dalam bentuk frasa, yaitu jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Frasa menipu diri sendiri tersebut diulang kembali di ayat 26. Hal itu menunjukkan bahwa kesimpulan tersebut adalah bersifat penting, sehingga diulang 2 kali secara berturut-turut. Penting sebab di dalam hemat saya tidak ada orang yang lebih naif melebihi orang yang menipu dirinya sendiri. Apabila orang tidak boleh menipu orang lain, apalagi menipu dirinya sendiri. Artinya orang yang menipu dirinya sendiri
adalah orang yang tidak mampu berpikir dengan jernih. Dengan kata lain, kesimpulan tersebut menunjukkan bahwa orang harus hidup dengan berhikmat dan mampu berpikir secara jernih. Sebab hanya dengan demikian, barulah ia akan memiliki masa depan yang indah dan hidup berbahagia. Seperti yang disebut di ayat 25, yaitu ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bukankah masa depan dan kebahagiaan yang seperti itu yang saudara dambakan? Untuk mengalaminya, apakah yang perlu kita lakukan? Dalam hal ini kita perlu memperhatikan ayat 19 dan ayat 22. Karena di dalam kedua ayat itu diutarakan nasihat yang kemudian diuraikan di ayat-ayat selanjutnya. Nasihat di ayat 19 dijelaskan di ayat 20 sampai 21. Sedangkan nasihat di ayat 22 diuraikan secara panjang lebar di ayat 23 sampai 27. Berdasarkan nasihat di ayat 19 dan 22 tersebut, kita dapat melihat 3 ciri dari orang yang mampu berpikir secara jernih atau orang yang tidak menipu dirinya sendiri, yaitu orang yang akan berbahagia karena perbuatannya. Ketiga ciri tersebut adalah yang pertama, yaitu bersikap terbuka terhadap kebenaran. Saya ulang, orang yang mampu berpikir secara jernih akan bersikap terbuka terhadap kebenaran. Patut dipahami bahwa salah satu masalah yang dialami oleh manusia adalah persoalan dengan pendengaran mereka. Yang saya maksudkan dengan pendengaran di sini bukan karena telinga orang tersebut bermasalah sehingga ia tidak dapat mendengar suara. Orang itu dapat mendengar suara, namun hatinya tertutup terhadap pandangan orang lain. Bukankah banyak orang yang dapat mendengar suara dengan telinganya, namun di saat yang sama ia bersikap tertutup terhadap pandangan, pendapat, ataupun curahan isi hati dari orang yang sedang berbicara kepadanya? Oleh sebab itu, Paul Tournier, dokter medis dan pakar dalam bidang konseling pastoral dari Swiss yang sangat terkenal itu, dalam bukunya yang berjudul To Understand Each Other atau memahami satu sama lain, menulis sebagai berikut. Listen to the conversation of our world between nations as well as between couples. They are, for the most part, dialogue of the deaf. Artinya, dengarlah percakapan di dunia kita, yaitu percakapan di antara bangsa-bangsa, sebagaimana juga percakapan di antara pasangan suami istri. Semua itu pada umumnya adalah dialog dari orang-orang yang tuli. Dialogues of the deaf. Percakapan dari orang-orang yang tidak dapat mendengar. Sebagai akibat, komunikasi di antara mereka tidak nyambung. Bukankah hal ini yang terjadi dalam banyak rumah tangga? Istri berkata apa, si suami mengartikannya yang lain. Demikian juga dengan yang sebaliknya. Sebagai akibat, sang istri maupun sang suami berkata, saya tidak dapat menyelami pikiran dari pasangan hidupku. Dia juga tidak mau memahami isi hatiku. Itu sebabnya kalimat yang diutarakan oleh Stephen Covey dalam bukunya yang sangat terkenal, The 7 Habits of Highly Effective People, patut untuk direnungkan. Di situ ia berkata bahwa kebiasaan atau habit yang kelima dari orang yang hidup secara efektif adalah seek first to understand, then to be understood. Berupayalah untuk memahami terlebih dulu, dan baru kemudian berusahalah untuk dipahami. Memahami untuk dipahami. Jadi, apabila kita harus bersikap terbuka kepada pandangan dan curahan hati orang lain, maka terlebih lagi kita juga harus bersikap terbuka terhadap kebenaran, yaitu firman Tuhan. Bahkan hanya bila kita mau bersikap terbuka dan mendengarkan orang lain berbicara, barulah kita dapat bersikap terbuka terhadap firman Tuhan. Sebab keterbukaan dan kerelaan untuk mendengar ini tidaklah terlepas dari kerendahan hati. Orang yang rendah hati
akan bersedia mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain, dan juga bersedia mendengarkan apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Itu sebabnya di ayat 19 tadi, secara lugas Yakobus menulis, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar." Yang dimaksud dengan frasa cepat mendengar ini bukan berarti kita boleh asal menerima dan mempercayai apa saja yang disampaikan orang kepada kita. Jelas sikap itu akan sangat membahayakan. Sebab sebagaimana yang kita ketahui, dunia semakin dibanjiri dengan hoax alias berita yang kebenarannya bersifat palsu. Kalau kita mempercayai hoax, pastilah hidup kita akan menjadi simpang siur. Lebih lanjut, kalau kita perhatikan ayat-ayat selanjutnya, yaitu ayat 21 sampai 25, maka kita akan mengetahui bahwa yang dimaksud dengan cepat mendengar atau bersikap terbuka ini adalah bersikap terbuka terhadap kebenaran, khususnya kebenaran yang terutama, yaitu firman Allah. Masalahnya adalah di masa sekarang orang sukar untuk berkonsentrasi dengan baik. Daya konsentrasi orang semakin lama semakin pendek. Karena itu, lihatlah video yang populer, baik yang diproduksi oleh Hollywood, Disney Movies, dan berbagai produsen film yang ternama. Rata-rata, setiap 12 sampai 16 detik, sudut pengambilan video itu akan berubah. Hal yang sama juga berlaku dengan video khotbah dalam ibadah online. Sebentar ditayangkan video yang diambil oleh kamera kiri, sebentar kemudian berganti dengan yang diambil oleh kamera kanan, lalu berganti lagi dengan kamera tengah. Begitulah terus berganti-ganti. Mengapa? Karena rentang waktu orang untuk berkonsentrasi semakin bertambah pendek. Hal yang sama juga terjadi dalam cara orang membaca Alkitab. Orang merasa bahwa ayat-ayat dalam Alkitab yang perlu dibaca setiap hari kelewat panjang. Orang ingin membaca ayat-ayat yang pendek saja. Sikap ini juga termasuk dalam hal merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Itu sebabnya doa orang modern dalam memohon tuntunan Tuhan adalah, berbicaralah ya Tuhan 1 menit saja, jangan lebih. Lebih dari 1 menit aku tidak siap untuk mendengarkan engkau. Saudara-saudari, orang yang berpikir secara jernih akan bersikap terbuka terhadap kebenaran, khususnya yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan membaharui pola pikir dan tata nilai dalam hidup kita. Firman Tuhan yang membentuk kehidupan kita sehingga semakin berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Firman Tuhan yang menuntun kita dan menjadikan kehidupan kita semakin bermutu serta berbahagia. Selanjutnya, yang kedua, orang yang mampu berpikir secara jernih akan menimbang kebenaran secara saksama. Saya ulangi, yang kedua, menimbang kebenaran secara saksama. Artinya, sebelum berkomentar ataupun bereaksi, maka yang bersangkutan akan merenungkan dan menimbang terlebih dulu apa yang ia dengar tersebut secara baik-baik. Sehingga dengan demikian, tanggapan yang ia berikan merupakan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang cepat berkomentar sebelum berpikir, suatu hari nanti akan menyesali apa yang ia ucapkan. Persoalannya, tidak mudah untuk menarik kembali ataupun menghapus apa yang sudah kita ucapkan. Kalau sudah mengetik di komputer dan salah dalam mengetik, adalah mudah untuk meralatnya. Di masa lalu, ketika orang masih menggunakan mesin ketik manual, bila orang salah dalam mengetik, maka untuk menghapusnya, ia menggunakan tip X. Cukup berabe dan hasil tip X itu masih akan terlihat. Maka tidak demikian halnya bila orang menggunakan komputer. Ia cukup menekan tombol delete dan apa saja yang ia tulis akan terhapus. Namun tidak demikian halnya dengan perkataan yang diucapkan orang, entah secara lisan maupun melalui media sosial. Untuk menghapusnya sangat tidak mudah.
Perkataan yang sudah diucapkan, kalaupun ditarik kembali, sulit untuk dihapus dari ingatan orang yang mendengarnya. Dan jejak-jejak sosial media sangat tidak mudah untuk menghilangkannya. Oleh sebab itu, sebelum berkomentar ataupun memberi reaksi terhadap apa yang ia dengar, orang harus menimbangnya dengan saksama. Hal ini diutarakan Yakobus di ayat 19 dan 20 sebagai berikut. Yakobus pasal 1 ayat 19 dan 20. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Di ayat-ayat tersebut disampaikan agar orang cepat mendengar. Artinya bersikap terbuka terhadap kebenaran. Tetapi lambat untuk berkomentar atau berkata-kata. Dan tidak tergesa-gesa dalam memberi reaksi terhadap apa yang ia dengar. Nasihat ini diistilahkan oleh Yakobus sebagai lambat untuk marah. Tentang nasihat tersebut, ia memberi alasan di ayat 20, yaitu sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sikap cepat mendengar dan lambat untuk berkata-kata ini dijelaskan oleh Rabi atau guru agama Yahudi yang mengajar para muridnya dengan berkata, orang memiliki dua telinga, namun satu lidah. Supaya dengan demikian mereka lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Telinga selalu dalam keadaan terbuka, supaya selalu siap menerima pengajaran. Sedangkan lidah dikelilingi oleh dua deretan gigi untuk memagarinya dan untuk menjaganya agar lidah tetap berada pada batas yang tepat. Semua itu menegaskan bahwa sebelum orang mengucapkan komentar, apalagi bereaksi, yaitu menolak kebenaran yang ia dengar dengan bersikap marah, yang bersangkutan harus menimbang terlebih dulu apa yang ia dengar tadi. Apabila yang ia dengar adalah tidak benar atau tidak sesuai dengan penafsiran yang tepat terhadap apa yang ditulis dalam Alkitab, barulah ia boleh menolaknya. Namun apabila ia belum merenungkannya dengan benar dan sudah langsung menolaknya, maka seperti yang dikatakan di ayat 20 tadi, reaksi tersebut tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Lebih lanjut, di ayat 21 ditulis, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Sekarang, yang ketiga, orang yang mampu berpikir secara jernih akan melakukan kebenaran dalam hidupnya. Saya ulang, yang ketiga, melakukan kebenaran dalam kehidupannya. Ciri yang ketiga ini adalah penting. Sebab apabila kebenaran tersebut hanya sekadar didengar dan disetujui, namun tidak dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, maka semua itu tidak akan mendatangkan manfaat dalam kehidupan orang yang melakukannya. Sama seperti yang berulang kali saya ceritakan tentang seorang yang pergi ke dokter untuk berobat. Ia mendengar serta menyetujui nasihat-nasihat yang diberikan oleh sang dokter. Bukan itu saja, dengan gembira ia menyambut resep yang ditulis oleh sang dokter. Namun orang tadi tidak mempraktikkan nasihat yang ia dengar maupun meminum obat sesuai dengan resep yang diberikan oleh dokter. Akibatnya nasihat yang ia dengar dan resep yang ia terima tidak akan mendatangkan manfaat sedikit pun bagi dirinya. Justru tindakannya tersebut menunjukkan ketidakjernihan dari cara berpikir yang bersangkutan. Begitu pula apabila orang menerima firman Tuhan namun tidak mempraktikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Perilaku tersebut akan mengakibatkan firman Tuhan yang ia dengar tidak akan membawa manfaat apapun bagi hidupnya. Hal itu diutarakan Yakobus di ayat 22 dengan berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Pentingnya untuk menjadi pelaku dan bukan sekadar pendengar firman Tuhan tersebut
diuraikan secara panjang lebar di ayat 23 sampai 25. Tentang orang yang hanya sekadar mendengar, mempelajari, bahkan menghafal ayat-ayat Alkitab, namun tidak melakukannya dalam kehidupannya ini, digambarkan secara menarik oleh Charles Swindoll, Gembala Jemaat dan pengkhotbah radio yang sangat terkenal di Amerika Serikat dalam bukunya yang berjudul Improving Your Serve, meningkatkan pelayanan Anda. Di buku itu ia menceritakan kisah imajinatif tentang seorang pengusaha yang akan mengembangkan perusahaannya di luar negeri. Oleh karena itu, ia mempercayakan perusahaan yang ia tinggalkan kepada seorang asistennya. Ia berkata bahwa dirinya akan menulis surat secara berkala guna memberi arahan dan instruksi kepada asistennya tentang bagaimana yang bersangkutan harus menjalankan perusahaan yang ia percayakan tersebut. Memang, selama sang pengusaha tadi berada di luar negeri, secara berkala sang asisten menerima surat-surat dari si pemilik perusahaan tersebut. Beberapa bulan kemudian, sang pengusaha tadi kembali dari perjalanan yang ia lakukan. Sekarang ia dapati bahwa kantor yang ia tinggalkan ternyata dalam keadaan yang sangat berantakan. Rumput serta semak belukar bertumbuh sangat tinggi memenuhi halaman. Sampah bertebaran di dalam kantor. Semua itu menunjukkan bahwa selama ini kantor tersebut sama sekali tidak dirawat. Bukan itu saja, ia mendapati bahwa para pegawai sedang bermalas-malasan main games dan beberapa orang sedang tertidur dengan nyenyak. Tentu saja sang pengusaha tadi memanggil asistennya dan bertanya, apa yang terjadi di sini? Si asisten menjawab, maksud Bapak? Sang pemilik perusahaan itu berkata, lihat kantor yang berantakan ini dan para pegawai yang bermalas-malasan itu. Tidakkah engkau menerima surat-surat saya? Asisten itu menjawab dengan penuh semangat. Surat-surat, tentu kami menerima dan menyimpan semuanya itu. Bahkan sejak Bapak pergi, setiap Jumat malam kami berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan surat-surat yang telah Bapak kirim. Surat-surat tersebut memang sangat menarik untuk dipelajari. Untuk Bapak ketahui, beberapa di antara kami telah menghafal beberapa kalimat dan alinea dari surat-surat tersebut. Bukan itu saja, 2 orang pegawai perusahaan telah menghafal 1 atau 2 surat yang Bapak kirim sehingga dapat mengucapkannya di luar kepala. Pengusaha tadi berkata, engkau menerima surat-suratku, mempelajarinya, merenungkannya, mendiskusikannya, bahkan menghafalkannya. Lalu, sudahkah engkau mengerjakan apa yang aku nasihatkan dan perintahkan di dalam surat-surat itu? Mendengar pertanyaan tersebut, si asisten menjawab, mengerjakannya? Kami sama sekali tidak mengerjakan satupun daripadanya. Menurut saudara, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh sang pemilik perusahaan tersebut kepada asistennya tadi? Memujinya, menghargainya, atau memberikan surat PHK? Menurut saudara, jernihkah cara pikir dari sang asisten tersebut? Lebih tepatnya, menurut saudara, seberapa banyak di antara saudara-saudara yang juga telah berperilaku seperti sang asisten tadi terhadap surat dari Tuhan, yaitu firman-Nya? Itu sebabnya orang yang berpikir secara jernih tidak akan sekadar membaca firman Tuhan, mempelajarinya, merenungkannya, mendiskusikannya, ataupun menghafalkannya. Tetapi terlebih lagi, ia akan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Orang yang seperti itulah yang disebut di ayat 25 sebagai orang yang akan berbahagia oleh perbuatannya. Memang, hidup ini merupakan himpunan dari berbagai pilihan dan keputusan yang kita buat. Pilihan atau keputusan yang benar akan mendatangkan kebahagiaan. Sedangkan yang keliru akan mengakibatkan kehidupan yang porak-poranda dan sia-sia. Itulah sebabnya Anda perlu membuat pilihan-pilihan secara bertanggung jawab. Karena dengan demikian, Anda sedang memilih keadaan dari masa depan Anda atau choosing your future. Berdasarkan Yakobus pasal 1 yang telah kita pelajari di sepanjang bulan ini, kita melihat
5 pilihan yang harus kita buat dan yang akan menentukan hari esok kita. Kelima pilihan tersebut adalah yang pertama, berkenaan dengan sikap hati terhadap kesukaran. Sikap hati yang menentukan apakah kesukaran akan membuat hidup kita menjadi porak-poranda atau menjadi kesempatan yang membuat hidup kita mengalami kemajuan. Pilihan yang kedua, berkenaan dengan sikap hati terhadap kebutuhan. Apakah kita menghadapi kebutuhan tersebut dengan iman kepada Tuhan atau dalam kebimbangan? Pilihan yang ketiga, yaitu berkenaan dengan sikap hati terhadap kekayaan. Pilihan itu akan menentukan apakah kekayaan akan menjadi tuan yang kejam atau hamba yang baik bagi kehidupan kita. Pilihan yang keempat, yaitu berkenaan dengan sikap hati terhadap godaan dosa atau pencobaan. Pilihan tersebut akan menentukan apakah kita akan mengisi kehidupan kita secara bertanggung jawab atau melakukan blame game, yaitu menyalahkan orang lain atas perbuatan yang kita lakukan sendiri. Sekarang pilihan yang kelima yang kita pelajari hari ini, yaitu sikap hati terhadap kebenaran yang kita dengar. Untuk itu kita harus memilih, apakah kita akan menjadi seorang pendengar yang buruk atau sebaliknya menjadi pelaku dari kebenaran tersebut. Pelaku kebenaran, yaitu firman Tuhan yang akan mengakibatkan hidup kita berbahagia. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang penuh dengan kasih dan kesetiaan. Di dalam kasih-Nya, Ia menuntun kita dengan firman-Nya agar kita berjalan di jalan-jalannya yang benar. Dalam kesetiaannya, Ia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Apapun yang Ia firmankan, pasti akan digenapinya tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, orang yang memegang firman Tuhan dan menaati perintah-perintahnya tidak akan pernah dikecewakan. Ingat, bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Ia tidak pernah tersesat dan tidak akan pernah menyesatkan kawanan dombanya, yaitu kita, umat dan para pengikutnya. Mari, dengan penuh penyerahan diri, kita memasrahkan hari esok kita ke dalam tangan Tuhan Yesus dengan berdoa kepadanya. Mari kita berdoa.